Nah, Betul, mungkin betul, betul. aku boleh sedikit Ya, ngasih tambahan sedikit juga gitu ya, boleh, bahwa boleh, boleh. memang Silakan. bahwa memang kalau misalnya kita tuh dananya kecil, investasi itu bukan merupakan jawaban, em, mungkin bukan jawaban ajaib gitu ya untuk semuanya ya. Jadi karena investasi bisa langsung jadi kaya gitu kan, atau karena Ya, investasi benar. semua problem keuangan udah nggak ada gitu, bukan seperti itu. Jadi investasi itu tujuannya adalah supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan atau tujuan hidup kita di masa mendatang tuh dengan lebih mudah gitu Bang Adi. Memang Betul. nggak akan sampai langsung bisa beli semuanya atau mungkin bisa langsung mencapai semua tujuannya gitu ya. Tapi akan jauh lebih mudah dan jauh lebih realistis daripada kita cuma nabung biasa, teman-teman. Betul, Jadi betul. kalau misalnya ini tuh sayangnya ini IG live gitu ya, dimana aku Iya. nggak bisa ngasih chart atau grafik. Hmm. Tapi kalau misal aku boleh kasih chart atau grafik gitu ya, kita pernah punya perbandingan antara naruh di tabungan biasa gitu ya, naruh di tabungan biasa, naruh di deposito, sama naruh di reksadana dengan jumlah yang sama, kita bisa mencapai tujuan keuangan yang sama gitu, tujuan keuangan yang sama gitu ya. Dengan reksadana itu sekitar 2/3 lebih cepat dibandingin kita tuh naruh di Wow. tabungan biasa, dan setengah lebih cepat daripada kita taruh di deposito gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya tujuan keuangan nih, misalnya untuk umroh gitu ya, umroh kalau misalnya kita tabung biasa, mungkin kita perlu misalnya 20 tahun gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Betul. Kalau kita taruh di deposito, mungkin kita perlu sekitar 12 tahun gitu ya untuk Iya. mencapai tujuan Betul, keuangan betul. tersebut. Kalau kita taruh di reksadana bisa 6 sampai 8 tahun untuk mencapai tujuan keuangan tersebut gitu. Jadi sebenarnya untuk menggambarkan bedanya investasi sama kita naruh di tabungan biasa itu adalah itu, bahwa kita bisa mencapai tujuan keuangan kita dengan lebih optimal, lebih cepat gitu ya. Kita bisa pakai dananya untuk hal-hal lainnya lagi gitu. Jadi hidup kita bisa lebih sejahtera juga. Jadi memang investasi itu bukan kayak a magic word gitu ya, atau a magic thing gitu di mana bisa menyelesaikan semua masalah kita, enggak. Tapi itu akan bisa membantu kita untuk hidup lebih sejahtera ke depannya, Betul, hidup betul. lebih tertata gitu ya. Jadi ya memang tujuannya adalah untuk itu gitu Pak Andi. Betul. Perlu perencanaan ya. Dan Betul. mungkin juga kalau saya sih salah satu alternatif untuk menghindari kita mengeluarkan uang dalam jumlah banyak sekaligus gitu. Iya. Contoh nih Cejes, yang kalau saya lihat biasa ya, kayak kita nih misalnya punya kendaraan ya. Kalau misalnya pas tiba-tiba udah mati tuh platnya ya kan harus bayar pajak kendaraan gitu. Itu langsung tiba-tiba bayar ratusan ribu kan agak kaget juga gitu. Waduh, Iya. banyak banget gitu. Nah itu kan kalau misalnya mungkin kita cicil di lewat reksadana ya, masukkan oh ini nih buat bayar pajak tahun depan, misalnya sebulan cicil 20.000, 30.000 gitu kan, itu bisa jadi lebih nanti. Mungkin yang kayak kata CJS tadi yang harusnya 1 tahun baru cukup karena kita udah perhitungkan ternyata baru 10 bulan udah cukup gitu. Bisa Betul. jadi kayak gitu kan CJS ya. Betul, betul, betul. Jadi memang seperti yang kita bilang ya, bahwa bisa lebih optimal gitu perencanaan keuangan kita. Karena kalau kita investasi, kita pun udah terbiasa gitu kan untuk catat. Oke, kita perlunya tuh sekian, kapan perlunya gitu kan. Kita bisa lebih tertata gitu. Dan di Saya Kaya sendiri di aplikasi kita tuh teman-teman bisa bikin portfolio yang beda-beda, teman-teman. Jadi misalnya Iya, bisa. portfolionya, iya. Jadi misalnya Benar-benar. portfolionya untuk umroh gitu ya, itu bisa ditaruh di portfolio sendiri dengan investasi yang beda sendiri gitu ya. Betul, betul. Misalnya untuk dana pensiun, oke, kalau dana pensiun mau ada sahamnya deh, oke, taruh reksadana saham di situ. Beda lagi misalnya untuk misalnya kita, oke, tahun depan kayaknya pengen buka online shop deh gitu ya, pengen buka online shop, ini modalnya kita taruh di portfolio yang berbeda lagi dengan reksadana yang beda-beda lagi. Jadi itu sebenarnya bisa banget Bang Andi. Benar-benar. Saya udah praktekin itu, Cecis. Jadi saya buat satu portofolio kurban. Bentar lagi kan Iya, ini heeh. Lebaran ya kan kurban. Nah Iya. itu udah cukup tuh, Mm-mm. udah lebih, udah lebih. Mm-mm. Jadi udah bisa dari awal. Nah, bagus sih gitu. Iya. Jadi memang memang lebih enak kayak gitu sih sebenarnya Bang Andi, karena kita bisa mempersiapkan pengeluaran yang mungkin sifatnya nggak rutin gitu kan, tapi Nggak besar rutin, gitu betul. kan. Kayak Besar misalnya ya. kalau kemarin Lebaran gitu kan, ngasih misalnya ngasih amplop gitu kan buat Amplop, saudara-saudara gitu. Kayak nanti Idul Adha harus juga kurban ada gitu kan. kurban. Jadi sebenarnya bisa banget.
Iya lumayan tuh kan kalau beli sapi sendiri itu kalau mau langsung keluar itu kan seharga iPhone gitu. Iya, Nah, kalau iya dicicil, benar. udah dicicil dari tahun sebelumnya kan akhirnya nggak terasa bisa kurban gitu. Iya, Akhirnya enak mungkin juga, masih ada ternyata lebih bagus gitu ya. ya. Masih ada Iya, lebih masih karena masih ada naik. lebih. Mm-mm. Gitu. Nah dari teman-teman gimana? Ada pertanyaan lagi nggak gini gimana? Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman Iya, tentang mungkin stable fund gitu ya, stable fund di ya stable Sarakaya. Jadi fund. aku coba jawab aja. Untuk stable fund di Sarakaya itu actively managed bonds. Kalau misalnya untuk passively managed bonds itu sesuai indeks gitu ya, ada indeksnya sendiri. Kalau misalnya di tempat kita itu ada BNI Short Duration Index, itu merupakan passively managed bond fund gitu. Nah, untuk kenapa bisa stabilnya? Karena yang dihitung adalah amortisasi dari kupon yang diterima oleh reksadana tersebut. Jadi reksadana tersebut investasinya di obligasi. Kenapa bisa stabil? Karena perhitungan NAV-nya merupakan perhitungan dari amortisasi kupon yang diterima dari holding reksadana tersebut, obligasinya gitu. Jadi itu Hmm. penjelasannya kenapa bisa stabil kenaikannya Ya gitu ya Mbak ya ya Adi. ya 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 Jadi ya. kalau Karena misalnya untuk reksadana obligasi sendiri memang mengacu sama harga obligasinya kan ya. Jadi kalau misalnya betul. harga obligasinya itu naik atau turun, kalau terus ada amortisasi kuponnya, itu merupakan salah satu perhitungan dari masuk ke perhitungan NAV dari reksadana tersebut juga. Gitu, Mbak. Oke, berarti tetap aman, betul-betul stable karena memang sumbernya juga stable ya. Iya, jadi memang karena sumbernya merupakan obligasi ya, ya Obligasi. obligasi memang kita kan bahasa Indonesianya tuh padanannya sebenarnya adalah instrumen pendapatan tetap gitu Pendapatan. kan. Ya. Iya pendapatan tetap karena memberikan kupon secara berkala gitu. Jadi kalau misalnya ini ya memang kalau untuk beberapa jenis reksadana pun ada yang membagikan dividen juga Bang Andi secara berkala secara tunai gitu. Iya, iya. Jadi bisa juga jadi pilihan buat teman-teman. Oke deh. Ini nggak berhenti nih orang masuk keluar masuk ini. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Sudah dapat info apa nih kemarin? Oh nggak tahu saya Afilio. ini. Enggak. Kalau untuk marketplace ini saya kurang paham sih teman-teman. Ya. Jadi mungkin nanti mungkin kalau tapi mungkin saran saya ya kalau bisa ditawarin apapun gitu ya, ditawarin apapun mau investasi, mau marketplace, mau potensi usaha gitu ya, semuanya kita harus research baik-baik banget teman-teman. Kita Betul. harus research dan kita harus make sure bahwa sesuai gitu ya dengan apa yang kita mau lakukan, dengan tujuan keuangan kita. Make sure bahwa ini tuh legit gitu ya, secara hukum dasarnya ada gitu. Jangan sampai kita ditipu atau kena scam. Karena banyak banget Bang Andi scam sekarang ya. Iya. Scam yang lewat WhatsApp Iya kerjaan gitu. benar Ceces. Terus apa sih Ceces sebenarnya kalau kita mau tahu nih ini investasinya yang ditawarkan itu benar-benar investasi yang resmi atau yang bodong gitu. Atau misalnya kalaupun saya investasi, apa sih jaminannya kan namanya kita investasi, ya kita ngasih duit ke orang gitu. Apa sih yang bisa hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita kita mau memulai investasi? Khususnya kayak jadi kasus kemarin kan banyak banget iya tuh. Ya, betul jadi nomor satu teman-teman harus banget cek legalitasnya di OJK teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke Google langsung masukin aja OJK dan teman-teman bisa ngelihat semua perusahaan yang dinaungi oleh OJK yang diawasi dan terdaftar di OJK, teman-teman bisa ngelihat semuanya. Nomor dua, tidak semua perusahaan itu boleh melakukan pengumpulan dana, teman-teman. Yang boleh melakukan pengumpulan dana itu hanya dua, yaitu manajer investasi dan mungkin platform crowdfunding. Cuma dua itu ya kalau bisa melakukan pengumpulan dana untuk diinvestasikan. Jadi teman-teman harus melihat juga legalitasnya gimana, terdaftar atau enggak di OJK gitu ya. Seperti kalau misalnya teman-teman lihat nanti kalau misalnya teman-teman lihat di Sarakaya udah terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya. Semua produk yang ada di Sarakaya juga terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu. Jadi teman-teman harus melihat itu dulu gitu ya. Dan mungkin sedikit tips juga kalau kita ditawarin investasi terus returnnya tinggi banget, nggak masuk akal, terus dibilangnya dijamin, itu udah pasti hampir pasti bodong teman-teman. Karena kita dari reksadana pun kita dari OJK itu kita tidak boleh menjanjikan return. Jadi kita harus bilang bahwa ini adalah returnnya berdasarkan performance historical.
dan performance historical mungkin tidak akan menjamin performance di masa mendatang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin investasi dan investasinya dibilang bahwa ini tuh aman, digaransi gitu ya, dan returnnya tuh tinggi, itu teman-teman harus banget hati-hati sama yang kayak gitu. Betul. Ini penting sekali emang, karena kadang kan gini, Jess, kita itu ketipu biasanya bukan karena bodoh gitu, ya kan? Karena banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang kaya banyak duit itu yang kena tipu gitu. Tapi karena mereka menganggap bahwa karena yang nawarin itu orang dekatnya gitu. Iya. Jadi walaupun ditawarin gitu, sama orang dekat tetap mesti dicek ya teman-teman ya. Harus tetap dicek berarti ya. Iya, harus tetap kritis karena seperti yang tadi kan Bang Andi ya. Ini kan uang kita ya. Kan uang kita tuh hasil kerja keras kita, hasil nabung gitu kan ya. Dan uang kita ini nanti pasti kita akan perlukan untuk kebutuhan kita di masa mendatang. Jadi kita tuh benar-benar harus sangat hati-hati banget dengan cara kita menginvestasikan atau kita naruh uang kita tuh di mana gitu Bang. Oke. Wah, menarik sekali nih. Ini udah nggak terasa nih, udah sejam lebih kita ngobrol-ngobrol, Jess. Iya. Tapi nggak apa-apa, seru banget. Seru ya. Oke. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Mumpung ini ada Jess nih yang bisa menjelaskan detail expert certified gitu. Bukan saya yang jelas, saya itu cuma by pengalaman, by experience. Kalau Jess benar-benar tersertifikasi dan baik. Enggak lah, kita sama-sama belajar gitu. Oke, ya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mungkin di sini nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran pertanyaan itu apa. Ini nanti IG Live-nya akan kita save ya Bang Andi ya. Terus nanti kita akan naikin di post kita. Iya, nanti kita akan naikin di post kita, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung bisa di komen atau di DM kita gitu ya. Teman-teman bisa langsung nanya, dan teman-teman bisa nanya sama Yamin apapun gitu tentang investasi, tentang produk. Nanti kita akan will be very happy to answer gitu. Wah, mantap nih. Berarti bisa konsultasi gratis di Saya Kaya nih, berarti boleh, ya? Boleh. Nih, teman-teman. Jadi kalau nanti datang tanya saya, Kak, mau belajar gini-gini, nggak usah ke saya. Langsung ke Saya Kaya, karena semuanya juga gratis, ya. Betul. Langsung dilayani. Betul. Jadi benar, Saya Kaya tuh penggunaannya gratis, teman-teman. Kita nggak mungut biaya apapun. Bahkan untuk biaya materai pun kita masih belum mengut gitu. Jadi beberapa platform lainnya udah mengut biaya materai. Jadi untuk biaya materai di Saya Kaya masih ditanggung. Jadi teman-teman akan sangat kalau misalnya baru mau mulai, dananya masih kecil, ini cocok banget sebenarnya untuk teman-teman mulai di Saya Kaya. Oke deh kalau gitu, karena kayak ini udah panas banget nih otaknya, kayak semua sampai bingung mau tanya apa gitu ya. Jadi kalau nanti udah kepikiran, langsung aja nanti komen di live postingan live ini ya, nanti akan disimpan oleh Yamin ya di feed-nya. Jadi follow Saya Kaya. Nah, terakhir nih Jess, closing statement dari Jess sebelum kita menutup ini, karena ini seru banget, mulai dari kita bahas tentang usaha, terus gimana kapan saat yang tepat untuk akhirnya harus resign dan betul-betul memulai usaha, terus gimana caranya tata kelola sampai untuk menghindari investasi bodong. Nah, terakhir mudah-mudahan Jess bisa kasih closing statement yang untuk teman-teman kita semua nantinya supaya bisa menyempurnakan pembicaraan kita malam ini. Oke, mungkin ke closing statement aku sedikit rekap aja gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi, jangan lupa bahwa ada 3 faktor yang kita perlu ingat gitu ya sebelum kita mulai investasi. Yang pertama, kita harus tentuin dulu tujuan keuangan kita tuh apa. Yang nomor 2, kita harus tentu juga kapan kita mau pakai dananya gitu ya. Dan yang nomor 3, profil resiko kita tuh seperti apa. Nah, terus yang kedua, teman-teman jangan takut berinvestasi, karena investasi di Saya Kaya itu bisa mulai dari Rp10.000 aja. Rp10.000 aja, dan teman-teman jangan khawatir, Saya Kaya dan semua produk yang kita bawa, semua manajer investasi yang ada di Saya Kaya semua sudah terdaftar di OJK gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus khawatir, kita punya license semuanya, kita udah berizin dan diawasi oleh OJK. Dan yang ketiga, jangan lupa kalau misalnya teman-teman masih takut-takut gitu ya, masih khawatir, masih ragu-ragu, teman-teman jangan lupa daftar download Saya Kaya, daftar pakai kode referral Bang Andi, yaitu Andi57, di mana teman-teman akan dapat bonus reksadana sebesar Rp15.000 tanpa syarat dan kondisi apapun gitu. Jadi teman-teman bisa langsung dapat bonus reksadana Rp15.000, bisa cobain reksadana tuh seperti apa.
Syaratnya nggak ada syarat, cuma harus daftar aja sampai selesai, di mana persyaratannya merupakan mengisi data diri, dan perlu ada KTP ya, perlu ada KTP, dan jangan lupa selfie sama KTP-nya, masukin nomor rekening banknya, nomor rekening bank untuk apa, tenang aja datanya semua aman, cuma untuk pencairan dananya. Jadi kalau misalnya dananya dijual, itu kita tahu mau ditransfer kemana gitu. Jadi mungkin dari aku itu aja Bang Andi. Oke deh. Tadi ada sempat pertanyaan, apa mau dijawab sekalian atau nanti di replay di komen? Gimana itu, Cis? Boleh sekalian nih ya, kalau misalnya kita takutnya putus aja nih. Coba Apakah bisa satu perusahaan itu, sorry, tadi hilang pertanyaannya. Oh ini, apakah bisa satu perusahaan mengatasnamakan di bawah naungan OJK padahal Asia tidak? Harusnya nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya memang bukan diawasi, bukan terdaftar di OJK, tidak berizin oleh OJK, harusnya tidak boleh menggunakan logo OJK ataupun mengaku-ngaku terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang semuanya bisa cek di websitenya OJK. Bisa dicek aja langsung dengan cara masuk ke Google, ketik OJK, nanti di sana akan ada jenis perusahaannya, apakah merupakan agen penjual reksadana seperti Saya Kaya, apakah merupakan manajer investasi gitu ya, seperti nanti produk-produk di Saya Kaya itu kan semuanya dikelola oleh manajer investasi, itu semua bisa dicek di website OJK. Oke.